سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين فأحييكم تحية الإسلام تحية مباركة تحية أهل الجنة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini kembali kita dipertemukan dalam kajian keislaman kita, sebuah program yang mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah serta mengangkat derajat kita di sisinya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menerangi jalan kita dan semakin cinta kita kepada agama ini, semakin cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan semakin berpegang teguh kita di jalan tali yang telah Allah berikan kepada kita. Tali agama yang betul-betul akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kembali kita pada pertemuan ketiga akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada pertemuan pagi kemarin kita sudah bahas beberapa pembahasan Al-Quran terhadap Tauhid. Di antaranya pada pembahasan yang sudah kita selesaikan adalah di mana Al-Quranul Karim menyebutkan balasan bagi ahli Tauhid dan begitu juga hukuman yang Allah berikan kepada ahli syirik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kita juga bahas beberapa hal yang terkait dengan tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk melanjutkan pembahasan kita dan mendalami apa yang akan kita baca, maka pagi ini kita akan lihat kembali bagaimana Al-Qur'anul Karim memaparkan pembahasan tauhid di dalam surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah Darbul Amthal lit Tauhid wa Naqiduh. Allah melalui ayat-ayatnya yang mulia menyebutkan permisalan yang permisalan itu merupakan pengokohan terhadap tauhid, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang bertauhid, dan sebaliknya menyebutkan betapa buruknya orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keindahan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang merupakan kemukjizatannya, Allah menyebutkan permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'anul Karim yang permisalan itu ditujukan untuk penguatan orang-orang yang berakidah benar, orang-orang yang mengesahkan Allah dan merendahkan dan menghinakan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat uslub Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang permisalan ini sungguh sangat banyak sekali. Dan hal ini tentu menunjukkan betapa besarnya urusan tauhid di dalam agama kita. Dan banyaknya uslub Al-Qur'an berbicara tentang permisalan ini, maka saking meyakinkan kita kembali, membuat kita semakin yakin bahwa orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin pula bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang ada, yang berbicara tentang at-tauhid, yang berbicara tentang akidah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ighathatul Lahfan. Beliau mengatakan, walaisa tahta adimis sama kitab mutadammin lil barahin wal ayat alal matalibil aliyah minat tauhid mithlul Quran. Tidak ada satupun kitab yang ada di muka bumi ini yang memuat pembahasan tentang bukti-bukti dan ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan yang sangat mulia daripada tauhid
seperti kitab suci Al-Quran. Beliau menyebutkan tidak ada kitab yang paling sempurna yang membahas tentang tauhid itu sendiri daripada Al-Quranul Karim. Fa'innahu kafilun bidzalika kulli. Al-Quran itu menjamin pembahasan itu semua. Al-Quran itu mencakup pembahasan itu semua. Al-Quran itu berada isinya tentang pembahasan tauhid. Mutadammin lahu ala atamil wujuh wa ahsaniha wa aqrabiha ilal uqul wa afsahiha bayanan. Isi Al-Quran membahas tentang tauhid dengan sempurna. Pembahasan tentang tauhid sangat komprehensif. Pembahasan tauhid sangat baik dan sangat mudah untuk difahami oleh akal kita dan sangat jelas di dalam pemaparan dan penjelasannya. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang samar-samar. Bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang tauhid sangat lengkap, sangat sempurna, sangat baik, dan sangat mudah difahami. Maka marilah kita kembali untuk mempelajari Al-Quran di dalam mempelajari tauhid yang telah Allah sampaikan melalui firman-Nya. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelum, pada pertemuan perdana kita, bahwa Al-Quran mencakup akidah, Al-Quran mencakup muamalah, dan Al-Quran juga mencakup adab. Sebagaimana Al-Quran merupakan kitab tauhid yang paling sempurna, begitu juga di dalam pembahasan adab dan ahkam serta muamalah merupakan kitab yang paling sempurna yang mesti kita jadikan rujukan kita. Oleh itu, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan bentuk-bentuk contoh-contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang merupakan kemukjizatan Al-Quran di dalam penguatan tauhid, di dalam pengokohan akidah ini. Allah akan buatkan permisalan yang permisalan itu kita akan nampak dengan jelas betapa ahli tauhid itu mereka orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, dan betapa orang-orang yang tidak bertauhid adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang selalu memiliki masalah, dan orang-orang yang tidak beruntung. Maka mari kita lihat beberapa ayat sebagai bentuk contoh dari apa yang kita sampaikan, bukan pembatasan dari contoh dari ayat tersebut. Wa innama hadza lil amsila, yang kita sampaikan ini hanya sekedar untuk memberikan pemahaman kepada kita agar kita lebih meyakini bahwa ternyata Al-Quran merupakan kitab tauhid yang paling sempurna yang ada di muka bumi ini. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 29, Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyaqisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Silakan dibuka Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Daraballahu mathala, Allah memberikan sebuah perumpamaan. Apa perumpamaannya? Seorang laki-laki, seorang budak yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat, yang di dalam perselisihan. Satu orang budak dimiliki oleh beberapa orang yang mereka dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh oleh seseorang, satu orang saja. Ada satu budak, dibuat Allah perumpamaan, coba kita lihat, budak yang mana dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, dan mereka ini berselisih. Dan ada satu budak yang dimiliki penuh oleh tuannya. Allah katakan, hal yastawiyani mathala? Ya. Adakah kedua budak itu sama halnya, sama kedudukannya? Maka Allah katakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang musyrik dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh dua majikan yang berbeda kepentingan. Seorang hamba saya yang dimiliki oleh dua majikan yang berbeda kepentingan.
Bila dia mencari kerelaan sebagian dari mereka, maka dia membuat marah sebagian yang lain. Kalau tuan ini diikuti, maka tuan yang lain marah pula. Hamba saya ini dalam kebingungan dan kegoncangan. Yang mana yang harus diikuti? Hamba ini dalam kebingungan, kegoncangan. Karena kalau dia taat kepada si fulan, maka yang tuan yang satu lagi akan marah pula. Kalau dia taat ke sini, maka yang tuan yang satu lagi marah. Maka budak ini berada dalam kebingungan. Kita lihat perumpamaan bagi orang yang bertauhid, seorang hamba saya yang dimiliki oleh satu orang majikan saja. Dia adalah pemilik tunggal. Pemilik tunggal. Penuh kepemilikannya. Maka dia mengetahui keinginannya. Apa yang diinginkan tuannya, maka dia lakukan. Maka dia tenang dan tentram. Karena dia bisa melakukan apa perintah yang diperintahkan oleh tuannya. Tentu saja kedua hamba sahaya tersebut tidak sama. Antara budak yang dimiliki oleh dua majikan dengan kepentingan yang berbeda-beda, dengan satu budak yang dimiliki penuh oleh satu majikan, maka tentu tidaklah sama kondisi mereka ini. Akan tetapi kata Allah, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Karena itulah mereka menyekutukan Allah dengan selainnya. Maka sesungguhnya orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang la ya'lamun, yang tidak bisa mengetahui membedakan antara dua hal ini. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, daraballahu mathalan rajulan ay 'abdan, disebutkan di sini 'abdan, fihi syuraka mutasyaqisun. Di sini maksudnya adalah fahum katsirun wa laysu muttafiqina ala amrin minal umur, kata Sa'di. Mereka ini, tuan-tuan ini memiliki banyak kepentingan dan keinginan. Laisa muttafiqin atau laysu muttafiqina ala amrin wahid. Mereka tidak sepakat dalam satu perkara. Wa halat minal halat, dan juga tidak pada satu kondisi mereka sepakat. Hatta tamakkan rahatu. Bal hum mutasyaqisun ay mutanazi'una fi sayyidihi. Mereka ini punya kepentingan dan punya perselisihan, ada perselisihan di antara mereka. Kullu lahu matlab yuridu tanfidhu. Masing-masing dari mereka punya keinginan yang harus dilakukan oleh hamba saya tersebut, oleh budaknya. Wa yuridul akhar ghairah, yang lain pengen yang lain pula. Coba kita lihat perumpamaan orang-orang musyrik ini dengan orang-orang ahli tauhid. Mereka ini seperti budak yang dimiliki oleh tuan yang banyak. Wa rajulan salaman li rajul, ada satu budak yang betul-betul dimiliki oleh satu tuan, kata beliau. Maka kemudian disinilah kita akan dapatkan, kata beliau, nahnu yad'u hadha thumma yad'u hadha fatarahu la yastaqiru lahu qarar wa la yatma'innu qalbu fi mawdi' wal muwahhid mukhlis li rabbih. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Rabbnya, qad khallasallahu minasyuraka atau minasyirkati li ghairi, Allah telah bebaskan dari perkara syirik yang lain. Fa huwa fi atammi raha, maka tentu orang yang menyembah Allah akan merasakan ketenangan, akan merasakan kenyamanan, akan merasakan kebaikan dalam dirinya. Seperti mana kita dapatkan orang yang dimiliki oleh satu tuan, dia akan jelas arah perintahnya. Dia akan jelas arah perintahnya. Wa akmaltu ma'ninah, dan sempurna ketenangannya, kata beliau. Disebutkan dalam Taisir Al-Karim Rahman oleh beliau di dalam menafsirkan ayat yang sudah kita bacakan tadi. Maka inilah perumpamaan Allah Azza wa Jalla di dalam pembahasan tauhid, bahwa ternyata orang-orang yang muwahhid, orang-orang yang bertauhid itu adalah seperti orang yang dimiliki oleh satu tuan, maka dia akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, ya. Jiwanya merasa nyaman sekali karena jelas satu pintu perintahnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sebagai hamba Allah, tidak ada yang kita besarkan kecuali Allah, tidak ada yang kita minta kecuali Allah, dan tidak ada bisa yang menolong kita kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan solusi kepada kita kecuali Allah, dan tidak ada yang kita sandarkan diri kita kecuali kepada Allah. Rasakanlah keindahan, rasakanlah kenyamanannya, wahai saudaraku.
Apabila kita di dalam hidup ini bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, kita menyerahkan segala urusan kita kepadanya, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan mendengarkan permintaan kita dan akan membuktikan permintaan kita dan akan mewujudkan segala keinginan kita, maka diri kita akan tenang. Andai hal apa yang kita minta itu belum kita dapatkan, kita pun akan tenang. Apa sebab? Karena kita yakin janji Allah tidak akan pernah mungkir. Kita yakin janji Allah tidak akan pernah meleset. Karena Allah adalah zat yang memenuhi janji dari setiap hambanya. Allah akan memenuhi janji daripada setiap hambanya. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, Ud'uni astajib lakum. Dan berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Kalau kita sudah tahu Allah yang akan mengabulkan, maka ketenangan akan kita dapatkan. Maka kunci ketenangan kita apabila seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah. Ini kunci. Setinggi apapun, sebanyak apapun permasalahan hidup kita kaum muslimin, kaum muslimat, kalau kita sandarkan kepada Allah, maka akan kita rasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Karena kita yakin tidak ada yang menimpa kita kecuali itu atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu kecuali Allah, dan tidak ada pula yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Maka ketenangan seorang beriman akan dirasakan di hati. Maka ikatlah selalu pembicaraan kita dengan iman, dan ikatlah selalu sikap kita dengan iman, dan ikatlah keyakinan kita dengan iman. Maka buahnya adalah kita akan merasakan ketenangan di dalam jiwa kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Maka di sini kalau kita lihat permisalan dalam kehidupan kita, apakah sama orang-orang yang menggantungkan diri mereka kepada kuburan? Apakah sama orang-orang yang menggantungkan diri mereka kepada dukun? Apakah sama orang-orang yang menggantungkan diri mereka kepada tukang peramal yang setiap langkah dari kehidupannya akan merasa bingung? Ketika dia ingin merasakan kehidupan ini dengan tenang, tetapi dia salah menyandarkan dirinya, salah alamat, maka tidak akan sampai kepada tujuan kita. Kalau salah alamat, tidak akan sampai kepada tujuan kita. Salah kita tempat bertanya, tempat meminta, maka tidak akan kita dapatkan. Itulah halnya orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang menggantungkan kehidupannya selain kepada Allah, maka seperti budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Datang kepada dukun ini, dia akan mengatakan, Anda harus buat ini kalau ini ingin kaya. Anda harus buat ini kalau Anda ingin sehat dan anak Anda ingin berhasil. Anda harus buat ini kalau Anda ingin jabatan dan lain sebagainya. Datang kepada dukun yang lain, maka dia akan katakan, Anda harus lakukan ini dengan syarat-syarat yang berat, bahkan mungkin akan mengorbankan diri, bahkan mungkin mengorbankan keluarga dan anak-anak perempuannya. Waliyadzubillah. Apakah Anda akan merasakan ketenangan dengan mendapatkan jabatan, namun Anda korbankan anak dan keluarga? Apakah Anda akan merasakan kenyamanan dengan kekayaan yang Anda dapat, namun Anda melakukan perkara yang diharamkan Allah? Maka gunakanlah akal sehat kita, gunakanlah pikiran kita di dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa melangkah dengan benar, sehingga kita bisa menapaki kaki kita di jalan yang benar, dan apa yang kita lakukan betul-betul di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah sama pula dengan orang-orang yang bertawasul dengan tawasul orang-orang yang sudah yang dilarang dalam agama kita? Ataukah sama kenyamanan orang-orang yang menyembelih dan sembelihan itu dihadiahkan kepada kuburan, kepada penghuni laut, atau kepada penghuni gunung dan lain sebagainya, atau dihadiahkan kepada penghuni kuburan? Apakah sama ketenangan dan kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang yang selalu berpijak di atas tauhid,
yang selalu bersandar kepada Allah An-Nafi' Ad-Dar. Apakah sama? Hal yastawiyan? Apakah sama kondisi mereka ini kaum muslimin? Tentu tidak akan sama. Tentu tidak akan sama antara orang yang memiliki Allah dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Antara orang-orang yang meyakini keimanan kepada Allah dengan benar, dengan orang-orang yang melenceng dari akidah yang benar, tentu tidak akan sama. Buah daripada keimanan adalah ketenangan, dan buah daripada penyimpangan adalah kegelisahan. Maka ketahuilah alamat di mana ketenangan itu dicari, dan jangan sampai kita salah alamat, karena berakibat fatal. Jiwa kita tidak akan pernah merasakan ketenangan selama-lamanya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, inilah perumpamaan pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan tentu banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita hadirkan. Ketika kesyirikan itu dilakukan, maka buahnya adalah kegoncangan di dalam jiwa. Kegoncangan di dalam jiwa kita. Dan ketika tauhid kita tegakkan, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Maka tidaklah heran kalau kita dapatkan dalam ungkapan para ulama kita, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau diancam ya, dengan nyawa, bahkan akan dibunuh, dia mengatakan, apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Itu adalah kebaikan bagiku. Andai kalian membunuhku, maka itulah syahid bagiku. Andai kalian mencampakkanku dari negeriku, maka itu merupakan rihlah ilmuku. Andai kalian memenjarakan diriku, maka disitulah tempat aku bersama dengan Rabbku, akan merasakan ketenangan dalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang sempit bagi dunia ini, tidak ada yang sempit bagi kehidupan ini, kalau hatinya sudah dikuatkan dengan iman dan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang dicontohkan oleh para sahabah, para tabi'in dan tabi'in, dengan iman yang kokoh di dalam dada mereka, nyawa sekalipun tantangannya, harta yang dikumpulkan dihabiskan oleh musuh-musuhnya, itu tidak menjadi hal yang berarti dalam hidup mereka. Walaupun mati, asalkan bertauhid, itu lebih baik daripada usia yang panjang yang bergelimang dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai daripada iman kepada Allah dan tauhid yang benar dalam jiwa seseorang. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Ayat yang kedua yang Allah jadikan sebagai permisalan di dalam Al-Quranul Karim adalah dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain kepada Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Maka di dalam surat Al-Ankabut ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala selain Allah. Mereka menyembahnya dengan harapan mendapatkan manfaat dan syafaat. Mereka itu seperti laba-laba yang membuat rumah yang tidak bisa melindungi mereka dari panas. Karena sesungguhnya fungsi rumah adalah melindungi kita. Maka rumah yang dibuat laba-laba tidak bisa melindungi dari panas, tidak bisa melindungi dari dingin, dan dari serangan musuh sekalipun. Dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Karena rumah itu tidak bisa mengusir rasa dingin darinya dan tidak pula melindungi dari rasa panas. Demikian pula lah berhala-berhala mereka itu.
Demikian pula lah sembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat, tidak akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, tidak bisa menghindarkan mereka dari mudarat, dan tidak pula bisa mendatangkan segala hal yang bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Jika orang-orang musyrik ini mengetahui hal itu, maka tidaklah mereka menjadikan sesembahan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Andai, lagi-lagi Allah memakai lau kanu ya'lamun. Andai mereka mengetahui. Maka di sinilah pentingnya ilmu, wahai kaum muslimin. Di sinilah pentingnya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang asma dan sifatnya, tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya. Andai kita tahu bahwa Allah adalah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, maka tidak akan kita jadikan selain Allah sebagai sembahan kita. Sebagaimana rumah laba-laba merupakan rumah yang sangat lemah, maka tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, tidak bisa melindungi rasa dingin dan panas, bahkan mungkin tidak bisa melindungi mereka dari serangan musuh. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Di dalam ayat ini para ulama tafsir mengatakan wa fi hadzal mathal yubayyinu Allah tabaraka wa taala mada dha'fi kulli man 'ubida min duni. Allah menyebutkan betapa lemahnya setiap sembahan selain Allah. Lemah. Apapun yang kita agungkan selain Allah, dia makhluk seperti kita. Lemah. Sebagaimana kita lemah, dia pun lebih lemah dari kita. Wa annahu ajizun ghayatul ajaz. Dia sangat lemah. Wa annahu la yazidu abidihi illa wahnan ala wahnin. Tidak akan menambah kepada orang yang menyembahnya, ya, kecuali lemah di atas kelemahan. Famathalu haula'il musyrikin. Perumpamaan orang-orang musyrik kamathalil ankabut, seperti seekor laba-laba. Kenapa laba-laba kaum muslimin? Laba-laba adalah lambang binatang yang lemah. Ittakhadhat baitan yaqihal qarr wal harj, yang dia jadikan rumah sebagai tempat berlindung dari dingin dan panas. Lakinnaha la tazdadhu bittikhazihi illa da'fa. Namun usahanya sia-sia belaka, tidak menambahnya kuat, tidak melindungi dari panas dan dingin, bahkan mungkin menjadikan diri mereka lemah. Wa hakadha halu kulli man ittakhadhal qubur wal adriha alihatan min dunillah. Inilah kondisi orang-orang yang menjadikan kuburan, yang menjadikan berhala, yang menjadikan hewan, yang menjadikan bebatuan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yazdad biha illa wahnan wa dha'fan. Apa yang mereka lakukan itu tidak akan menambah kecuali kelemahan dan kehinaan. Fatajidul wahid min haula, kamu akan dapatkan salah satu dari mereka itu ad'afan nasi azimah, orang yang paling rendah semangatnya. Ini orang-orang yang menyembah selain Allah itu selera rendah itu. Orang-orang yang tidak punya selera itu. Orang-orang yang rendah seleranya. Wa auhanahum qalban wa badanan wa halan, dan orang yang paling lemah hati dan fisiknya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Wa hadzal mathal, dan perumpamaan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min ahsanil amsal wa adalliha ala butlanis syirik. Apa yang Allah sebutkan dari perumpamaan orang-orang yang menjadikan berhala-berhala selain Allah sebagai tempat berlindung selain Allah, merupakan permisalan yang sangat indah, yang sangat tajam atas kebatilan syirik itu sendiri. Wa khasarati sahibih, dan kerugian pelakunya. Wa husulihi ala diddi maqsudih, maka dia akan mendapatkan berlawanan dengan apa yang diinginkannya, kebalikan dari apa yang diinginkannya. Maka ini merupakan sebaik misal, kata Ibnu Qayyim, di dalam menjelaskan kebatilan syirik dan kehinaan syirik ini. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Apakah cukup 2 contoh? Masih ada contoh yang ketiga. Masih banyak contoh-contoh yang Allah jadikan di dalam Al-Quranul Karim, betapa lemahnya kesyirikan dan betapa hinanya kesyirikan itu.
Kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wama huwa bibalighihi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya bagi Allah lah hak untuk mengabulkan doa yang benar. Allah sudah tegaskan, lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu apapun bagi mereka. Tidak bisa mengabulkan satu apapun dari permintaan mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulut, ke air ke mulutnya. Coba lihat perumpamaannya, membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air itu ke mulutnya. Padahal air itu tidak sampai ke mulutnya. Dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Di dalam ayat ini kaum muslimin kaum muslimat Allah menjelaskan hanya Allah lah semata pemilik hak untuk kita esakan. Tidak seorang pun berserikat dengan Allah di dalam ibadah kita. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin selain Allah tidak dapat mengabulkan permintaan dan permohonan mereka yang berdoa kepadanya. Doa mereka kepada berhala hanya seperti orang yang haus yang mengulurkan tangan ke air lalu mengangkatnya ke mulut untuk dia minum air tersebut dan tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Coba kita lihat. Seperti orang yang kehausan mengulurkan tangan ke air dan dia berharap air itu sampai ke mulutnya. Dan ingat kata Allah, doa orang-orang kafir kepada hamba-hamba, kepada berhala-berhala mereka hanya sia-sia dan jauh dari kebenaran. Karena berhala-berhala itu tidak kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi mereka. Sudah 3 permisalan kita sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan betapa tauhid itu adalah mulia dan betapa kesyirikan itu adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kata para ulama, "Fallahu jalla wa ula syabbaha fi hadzal mathal al-'azim istijabat al-alihati al-batila min quburin wa adrihatin wa ashjar li'abidiha billadhi basata kaffayhi ila al-ma' liyanala syurbata ma' wa huwa la yastati nailah." Ini orang-orang yang seperti kondisi dalam panas, haus, minum air, pengen minum air. Dia mentangkan tangannya kemudian dia berharap air itu sampai ke mulutnya. Itulah umpama orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayamuddu yadahu wa huwa fi ghayatil 'atash. Dia bentangkan tangannya, dia ulurkan tangannya dan dia dalam kondisi haus yang sangat luar biasa. Lakin wusulu ilal ma' muhal. Tak akan mungkin dia akan mendapatkan air tersebut. Wa kama anna hadha muhalun fal mushabbah bihi muhal wa ta'liq 'ala al muhali min ablaq ma yakunu fi nafsi syai' kama yaqulul ulama. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Contoh-contoh yang indah, permisalan-permisalan yang sangat tajam dari Allah agar kita ini menggunakan akal kita. Hari ini kita dapatkan sudah banyak contoh di kalangan masyarakat kita. Betapa banyaknya orang yang ingin kaya secara instan. Maka dia pergi bertanya kepada dukun, ingin kaya. Dukun saja miskin. Apakah Anda tidak menggunakan akal? Apakah Anda tidak menggunakan telinga? Apakah Anda tidak menggunakan pikiran? Melihat kenyataan yang ada di depan Anda itu sendiri. Dia tidak mampu untuk mengkayakan dirinya. Lalu kemudian kita datang meminta kaya untuk diri kita. Sesuatu yang mustahil. Dia adalah orang lemah seperti kita lemah. Dia orang yang tidak mampu berbuat apa-apa seperti kita juga tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Apakah kemudian kita melakukan perkara-perkara yang dibenci Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak, kaum muslimin, kaum muslimat. Maka ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari dan kita fahami bersama. Masih adakah contoh yang berikutnya? Naam. Masih ada contoh yang keempat di dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan betapa kesyirikan itu merupakan kehinaan dan betapa tauhid itu adalah sebuah kemuliaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Ini dalam surat Al-Hajj kita dapatkan dengan ikhlas kepada Allah dan tidak mensekutukan. Wa may yusyrik billah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, faka'annama, maka seolah-olah kharra minas sama, jatuh dari langit. Kemudian jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Jatuh dari langit disambar oleh burung. Atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Orang yang mensyirikkan Allah seperti orang yang jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Maka ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita, jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti itu. Dan dekatilah agama Allah dengan sebaik-baiknya, tanpa menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam beribadah kepadanya. Dan ingat, barang siapa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka dia seperti orang yang jatuh dari langit. Lalu boleh jadi daging dan tulangnya akan disambar oleh burung-burung, atau boleh jadi ia diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perumpamaan yang sangat nyata dalam kehidupan kita, di mana Allah menjelaskan perkara yang kita lihat dalam kehidupan kita. Fa fi hadzal mathal badi', di dalam contoh-contoh yang sangat indah ini, yubayyinul alim as-sami', Allah menjelaskan mada syana'ati syirik, betapa jelek dan buruknya kesyirikan, wahala ahli syani', dan betapa buruknya para pelakunya. Fa inna man asyraka billah, sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, faqad ahlaka nafsah, dia telah menghancurkan dirinya, dia telah menghinakan dirinya, ihlakan laisa ba'dahu ihlak, dia telah membinasakan dirinya dan tidak ada binasa setelah itu. Dia telah membinasakan dirinya dengan sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya, seburuk-buruknya, dan tidak ada kehancuran dan tidak ada kebinasaan setelah itu. Kaum muslimin, apakah kita akan terus melakukan kesyirikan ini? Sementara itu merupakan perkara yang sangat buruk di sisi Allah. Kaum muslimin, tidak cukupkah ayat-ayat Allah? Tidak cukupkah pertolongan Allah kepada kita? Ayat-ayat Allah yang terbentang, yang kita lihat sebagai tanda dan bukti Allah Maha Agung, yang tidak perlu kita berikan sembahan kita kepada yang lainnya. Tegakkan akidah kita dengan benar. Yakini Allah sebaik-baik tempat kita untuk bersandar, sebaik-baik tempat kita untuk meminta pertolongan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan kita ini yang kita hadapi kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Maka adukanlah segala permisalan, segala hal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali untuk mengevaluasi akidah kita dan keyakinan kita. Baik
yang pedagang, yang ketika berdagang, hendaklah berjalan di atas agama Allah. Mintalah kekayaan dari Allah, mintalah harta dari Allah, karena Dialah yang maha kaya. Jangan Anda pernah melakukan sesuatu apapun. Jangan pernah Anda bersandar kepada dukun. Jangan pernah Anda bersandar kepada jimat-jimat agar Anda mendapatkan orang-orang yang berbelanja di tempat Anda dengan benda-benda tersebut. Wahai Anda para pejabat, ketika ingin menjabat, maka mintalah kepada Allah sebagai Zat yang Maha Kuasa. Jangan Anda duduk di atas jabatan Anda didapat dengan cara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Wahai Anda para petani, yakinlah Allah yang menumbuhkan dan mematikan. Yakinlah Allah yang akan membantu kita. Wahai Anda para orang tua, bersandarlah kepada Allah di dalam mendidik anak-anak Anda. Ketika anak Anda lahir, maka Allah yang akan menyelamatkannya. Jangan Anda pernah melakukan sesuatu, menggantungkan sesuatu selain kepada Allah. Cabutlah yang Anda tempelkan di lengannya, cabutlah yang Anda tempelkan di kakinya, cabutlah yang Anda tempelkan di lehernya. Jika Anda meyakini itu semua akan mendatangkan keselamatan pada anak Anda, itu perkara syirik yang dilarang oleh agama kita. Wahai Anda yang membuka restoran, yang membuka usaha-usaha, maka tidak ada yang bisa mendatangkan pendatang untuk membelanja di sana kecuali Allah yang menggerakkan hati mereka. Maka hilangkanlah kebiasaan menanam sesuatu di depan rumah atau menggantungkan sesuatu di dinding restorannya dengan meyakini itu akan mendatangkan orang-orang untuk bisa datang makan ke restorannya dan lain sebagainya. Maka tidak ada hal yang bisa membantu kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pembahasan permisalan yang Allah sebutkan di Al-Quranul Karim terhadap buruknya kesyirikan dan mulianya tauhid itu mudah kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai panduan untuk kita terus bergerak di jalan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Ya, barakallahu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang mendengarkan dan bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembahasan tauhid ini. Untuk antum yang ingin bertanya silakan di 081273 335531. Masih ada beberapa waktu yang tersisa untuk sesi ini. Kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, saya mempunyai anak kecil yang sedari kecil seperti memiliki kelebihan atau keanehan karena bisa melihat hal-hal lain, Ustaz. Apakah ini, kalau istilah sekarang dinamakan dengan indigo, apakah ini termasuk kesyirikan atau ini suatu kelebihan, Ustaz? Afwan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Di dalam kehidupan tentu ada hal-hal yang terkadang kita temui di dalam pendidikan anak-anak kita, dalam membesarkan anak kita, perkara-perkara yang aneh dan terkadang di luar kebiasaan orang-orang normal. Bisa melihat makhluk-makhluk yang bukan dan sebenarnya mereka tidak bisa dilihat, seperti melihat jin atau melihat perkara-perkara yang hal-hal itu hal gaib. Maka di sini saya sarankan akhi fillah untuk bisa meruqyah anak tersebut, dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, dan kita sebagai manusia normal tidaklah bisa melihatnya. Dan sebagaimana Allah katakan itu, kita tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihat kita. Andai kita bisa melihat mereka dan ini di luar normal, maka tentu ada sesuatu yang ada kelainan pada anak kita. Maka secara syar'i hendaklah diruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, dan bisa jadi itu akan menjadi ketergantungan anak di masa-masa yang akan datang. Maka dari kecil kalau kita temukan anak kita seperti ini, maka hendaklah kita obati mereka, hendaklah kita carikan bantu mereka dengan solusi supaya dia hidup normal
dan supaya dia bisa hidup seperti manusia biasa yang melihat sebatas pandangan yang ada, tidak bisa melihat di balik tembok sana atau melihat makhluk-makhluk yang memang Allah tidak izinkan kita untuk melihat. Maka saran saya akhi fillah untuk diruqyah anak ini ya, untuk dibawa ditanyakan kepada para masyayikh, para ustadz-ustadz yang bisa memberikan bantuan dalam ruqyah anak tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya Ustaz mengenai usaha makanan atau warung nasi yang dibuka, terkait dengan pembicaraan atau pembahasan kita tentang kesyirikan. Bolehkah kita memasuki warung atau rumah makan yang di dalamnya ada foto orang tua atau foto orang soleh yang dianggap itu adalah memberikan rezeki atau kelancaran rezeki dari warung tersebut? Ini seperti apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, banyak kita temukan di kehidupan masyarakat kita yang membuka usaha atas dasar sebuah keyakinan dengan memajang foto-foto tuan gurunya atau kakek dan neneknya yang diyakini itu keramat, yang diyakini itu memberikan manfaat. Andai kita meyakini itu, andai kita mengetahui hal itu, orang yang memiliki restoran, orang-orang yang berusaha dengan usaha rumah makan, kemudian dia meyakini benda-benda itu yang akan memberikan manfaat dan mudarat, maka sebaiknya kita hindari. Kita cari tempat-tempat yang alhamdulillah para ikhwah kita sudah banyak yang memiliki restoran-restoran yang dijamin kebersihannya, yang insya Allah juga jamin dari sisi manhaj dan akidahnya. Maka ini juga merupakan hal yang perlu untuk kita lakukan. Maka sebaiknya jika seandainya kita mengetahui hal-hal seperti itu, karena apa? Karena kesyirikan itu merupakan sebuah keburukan dan dia akan sangat mudah untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya. Ketika akidahnya tidak benar kaum muslimin, maka perkara-perkara yang lain yang barangkali itu ada unsur haram atau paling tidak syubhat akan sangat ringan dilakukan olehnya. Maka untuk menghindari itu semua, maka sebaiknya kita untuk mencari rumah makan dan restoran-restoran yang kita yakini, ya insya Allah itu dia muslim dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, dengan usaha-usaha yang kita yakini insya Allah dia multazim, dia termasuk orang-orang yang salatnya terjaga, kemudian terjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita harus jeli di dalam melihat, di dalam mencari tempat kita makan. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak baik akan masuk ke dalam perut kita, itu akan berakibat fatal di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lemah akidahnya, orang-orang yang lemah dari sisi tauhidnya, maka selagi saya katakan, saya ulang, maka dia tidak akan malu-malu dan tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja asal dia mendapatkan uang, asal dia mendapatkan keuntungan. Maka dia tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja. Yang penting di selera itu enak dan mendapatkan hasil banyak. Apa menjadi sumbernya itu tidak diperhatikan. Apakah itu dari halal atau haram itu tidak akan menjadi hal yang penting. Maka nasihat ini untuk diri saya dan kita semua kaum muslimin, berusahalah berhati-hati mencari restoran-restoran yang pertama kalau bisa kita memilih dia kita kenal dari sisi ketaatannya, kemudian ibadahnya, keyakinannya, apalagi di dalam kebersihan restoran tersebut, maka ini menjadi hal yang sangat utama untuk kita perhatikan. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di luar tema sepertinya, bagaimana hukumnya di sebagian masjid ketika sholat Jumat itu ketika khatib terakhir berkhutbah itu memanjatkan doa, apakah boleh diaminkan? Karena saya sholat di sebagian masjid itu makmumnya mengaminkan doa-doa yang dibacakan oleh ustadznya. Ini seperti apa Ustaz?
Naam, akhi fillah, bahwa di antara perkara yang mesti kita ketahui bahwa doa merupakan perkara yang penting, apalagi di dalam khutbah Jumat. Diakhiri khutbah itu dengan doa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian khatib mengucapkan doa-doa, maka kita sebagai makmum yang mendengarkan khutbah, kita aminkan doa dalam hati kita. Kita aminkan doa di dalam hati kita. Dan tidak mesti kita mengeraskan suara, karena yang termasuk lagha itu adalah perkara yang tidak dibutuhkan. Yang masuk lagha yang tidak dibenarkan dalam Jumat itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, yang tidak kita butuhkan dalam gerakan atau dalam ucapan kita. Maka sebagai makmum yang ikut jamaah, dan ketika ketika khatib berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita aminkan dalam hati kita doa tersebut, dan insya Allah tidak termasuk pada perkara-perkara yang lagha. Wallahu taala bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Kita ke pertanyaan terakhir seperti yang Ustaz untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mohon nasihatnya untuk Ana yang sepertinya memiliki ilmu firasat Ustaz. Ketika Ana menghadapi sesuatu, kemudian memprediksi atau mengkirakan bahwa sesuatu itu akan terjadi beberapa jam atau beberapa hari berikutnya, dan itu benar terjadi Ustaz. Apakah ini Ana mengalami gangguan atau seperti apa Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Tidak jarang juga saya temukan dengan hal yang seperti ini. Para ikhwah juga banyak bertanya, apakah ini bagian dari perkara yang salah atau menyimpang atau bagaimana? Naam. Sesungguhnya mukmin itu firasat orang mukmin itu benar, hak. Kalau dia betul-betul orang yang taat kepada Allah, kemudian dia beriman, bertakwa, menjaga syariatnya, itu firasat. Firasat beda dengan ramalan-ramalan. Karena hatinya orang beriman itu bersih, maka dia merasakan Allah hadirkan di dalam dirinya perkara yang baik itu. Ini benar, kalau firasat itu benar, tidak ada masalah dan tidak ada menyimpang. Tetapi kalau itu diakibatkan, dikarenakan dulu pernah amalan-amalan yang pernah dititipkan, kita ini terkadang di zaman dulu, di masa kecil-kecil kita tidak faham kita. Bisa jadi kita ini dititipi oleh kakek nenek kita, dan kita tidak sadar. Dan ternyata itu membantu kita di dalam hal yang tadi. Ini perlu saya kira untuk kita dalami pertanyaan ini. Kalau firasat orang beriman itu hak, itu benar. Karena memang Allah jadikan bagi orang beriman itu memiliki ketajaman, penglihatan, basirah. Itu dimiliki oleh orang beriman. Tetapi kalau firasat hal yang disebutkan tadi, apa yang diprediksi itu terjadi, maka ini kita lihat dulu seperti apa kondisi dia. Apakah karena memiliki amalan-amalan tertentu? Kita tidak tahu. Karena begini ya, amalan itu bisa jadi seperti syar'i. Amalan tasbih, tahmid, takbir diucapkan, namun itu diamalkan ribuan kali. Kemudian zikir ini dibaca jam sekian, dan Anda harus melakukan ini pada jam ini. Dan terkadang secara bentuk dia adalah lafaz, dia syar'i yang dibaca Al-Quran. Tetapi terkadang hal-hal yang demikian itu, kalau tidak ada tuntunan dari syariat, maka itu akan membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan makhluk yang lain. Nah, bisa jadi itu bayangan-bayangan itu dibisik-bisikkan oleh makhluk yang lain. Wallahu ta'ala, saya tidak tahu. Namun perlu kita cermati. Karena sesungguhnya pernah terjadi di antara ikhwah yang meruqyah jamaah. Ternyata di ruqyah dia tidak mau keluar jin ini. Lalu kemudian jin ini tidak mau keluar, ditanya kenapa tidak mau keluar, karena dipanggil-panggil setiap hari, lebih kurang dari 1000 kali setiap hari dipanggil. Ternyata panggilannya zikir Al-Jabbar, 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 Al-Jabbar 1000 kali. Setiap pagi dan setiap petang dipanggil, dizikiri itu, diamalkan itu dengan keyakinan dia akan kuat. Ya, karena memang sifatnya Al-Jabbar. Lalu kemudian masuklah jin Jabbar. Nah, inilah efek daripada kita tidak mengikuti sunnah. Sepertinya ini adalah syariat, tetapi itu bukan. Maka kita perlu ilmu, akhi.
Kita perlu ilmu, kita perlu belajar bersama bahwa sekecil apapun itu syariat panduan lakukan. Tapi sebesar apapun amalan itu dan itu bukan panduan, maka tinggalkan. Walaupun itu dianggap sebagai panduan oleh sebagian. Maka indah kalau kita beragama sesuai dengan panduan ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Aku sempurnakan sudah agama ini untuk kalian. Itu apa kita tambah-tambahkan lagi? Maka Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan dia sudah cukup apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Maka Allah Ta'ala bersawab, firasat tadi itu apakah karena ada bisikan? Bisa jadi itu adalah jin yang membisikkan. Dan bisa jadi itu adalah suara-suara hati. Dan itu dianggap firasat. Maka sekali lagi saya katakan, kita harus tanyakan kejujurannya. Gimana datangnya firasat ini, apakah ada proses-proses tertentu ataukah ada hal-hal lain yang bisa mengetahui, karena kita ini terbatas, tidak ada orang yang bisa memprediksi berapa hari ke depan. Yang namanya kematian kita itu pasti ya. Untuk 2-3 hari ke depan itu belum tentu kita hidup, seperti mana pastinya kita melihat hari ini, kan begitu. Maka oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, sekali lagi perbaiki akidah kita, keyakinan kita, dan ini sangat banyak sekali lagi saya temukan di lapangan hal-hal yang seperti ini, dianggap wali dan seterusnya, dan dianggap orang saleh seterusnya. Lagi-lagi saya katakan, kalau firasat orang beriman itu hak, tapi itu lahir dari ketaatan, keimanan, dan amal yang luar biasa. Tetapi kalau firasat pandangan tadi itu dilahirkan oleh amalan-amalan tertentu atau ajaran-ajaran tertentu atau kefiat-kefiat tertentu, maka ini perlu kita pertanyakan. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu jazakumullahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita cukupkan untuk edisi hari ini, di kajian kita hari ini. Insyaallah besok kita akan sambung kembali di jam yang sama bersama Ustaz dengan lanjutan materi tentunya. Dan jazakumullahu khairan untuk yang sudah bertanya. Apa untuk semua masyarakat yang kita bicara tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, Merajut Ilmu dan Peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.